dengan Ramadan. Kalau umurnya 40 tahun berarti 40 kali bertemu dengan Ramadan. Kalau umurnya 60 berarti 60 kali sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Maka muncul pertanyaan dalam diri kita, adakah satu kali Ramadan yang kita jumpai itu sudah menjadi saksi bahwa nama kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari daftar penghuni nerakanya? Adakah satu kali Ramadan saja yang sudah kita jumpa itu menjadi saksi bahwa kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga? Tentu kita tidak akan mendapatkan jawaban itu dalam kehidupan dunia. Kita akan mendapatkan jawaban itu nanti di kehidupan akhirat. Tapi dengan mengajukan pertanyaan itu minimal menambah semangat kita, menambah perburuan kita, menambah ibadah kita di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kita dengan Ramadan ini itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita minta di bulan Ramadan ini ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk mengakhiri bulan Ramadan ini ada beberapa ayat yang patut untuk kita renungi, patut untuk kita tadabburi. Yang pertama adalah ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 53, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ayat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita bertemu dengan Ramadan, nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa di siang harinya, nikmat kita bisa melaksanakan sholat tarawih di malam harinya, nikmat kita bisa bersedekah, nikmat kita bisa membaca Al-Quran, bahkan mungkin kita sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Jangan pernah terbetik di dalam diri kita bahwa itu semua disebabkan karena kemampuan kita, disebabkan karena kelebihan yang ada pada diri kita, sehingga kita melupakan bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kisah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-87 digambarkan bagaimana orang itu tidak ada rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang orang yang hidup di zaman Fir'aun.
seseorang yang bernama Qarun, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan yang sangat berlimpah kepadanya, yang menjadi simbol kekayaan di zamannya, bahkan mungkin menjadi simbol kekayaan di sepanjang zaman. Orang sekarang mengenal harta karun. Jadi dari Qarun, yang pada zaman itu orang-orang terkagum-kagum dengan dunia yang dimiliki oleh Qarun ini, yang mereka tidak mengetahui hakikat kehidupan akhirat, sehingga mereka bertanya-tanya kepada Qarun, bagaimana caranya, bagaimana resepnya untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah. Lihat jawaban dari Qarun, menunjukkan tidak ada rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang ada pada dirinya. Ketika dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya saya diberikan ini adalah karena ilmu yang ada padaku, karena kemampuanku, karena keahlianku. Dia tidak sadar bahwa apa yang ada pada dirinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tidak diberikan kesadaran, ketika dia tidak menyadari, itulah musibah yang sebenarnya. Ketika seseorang diberikan kenikmatan yang melimpah, diberikan kemudahan, ketaatan kepada, tapi dia tidak menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah musibah yang sebenarnya. Dan menjadi tabiat manusia ketika dia diberikan musibah, diberikan bala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila diberikan kenikmatan, dia lupa. Dia tidak sadar, dia tidak menyadarinya. Maka itulah musibah yang sebenarnya, ketika seseorang tidak diberikan kesadaran. Nah, emang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan kita dipertemukan dengan Ramadan, bahkan sudah sampai di 10 hari yang terakhir. Kita diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, kita diberikan kemudahan untuk berpuasa, untuk melaksanakan salat tarawih di malam harinya. Maka jangan lupa untuk senantiasa menyadari bahwa itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin wa min Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang penduduk surga, yang mana mereka dimasukkan ke dalam surga, yang mereka tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka mengucapkan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Pujian yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat surga itu, yang memang surga adalah Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, tapi mereka tidak melupakan, sehingga mereka mengucapkan wa qala alhamdu, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami surga. Maka di dalam hadis disebutkan, dalam hadis qudsi dari Imam Muslim, faman
man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan adalah dia memuji Allah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasul alaihi salatu wassalam yang sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang disebutkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan kebaikan, beliau tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beliau ucapkan adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya menjadi sempurna amal saleh. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya menjadi sempurna amal saleh. Rasul alaihi salatu wasallam tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dari kebaikan-kebaikan. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berikutnya yang juga pantas untuk kita tadabburi, untuk kita renungi di akhir-akhir Ramadan ini, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan watlu 'alaihim naba'a ibna Adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat ini berbicara tentang dialog dua orang bersaudara yang merupakan putra dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, yang mana keduanya mempersembahkan kurban, mempersembahkan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kurban dari keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurbannya Habil. Sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima. Maka Qabil mengatakan la'aqtulannaka, aku pasti membunuhmu, atau membunuh Habil. Maka dikabarkan kepadanya oleh Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kebaikan hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan faedah yang sangat besar, bahwa tidak semua perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada orang yang sudah berlelah-lelah, bercapek-capek beribadah, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala kebaikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan yang paling mengetahui tentang hati orang-orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ jangan pernah mengklaim, jangan pernah memastikan bahwa amal kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, bahkan di sepanjang kehidupan kita,
sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengklaim dalam diri kita, memastikan dalam diri kita bahwa kebaikan yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Karena orang yang paling mengetahui tentang hati orang-orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang telah memberikan dari sedekahnya dengan rasa takut. Yang ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang ayat ini. Siapa mereka orang-orang yang telah berbuat kebaikan tapi dalam hatinya ada rasa takut? Takut kalau amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang suka berbuat maksiat? Apakah mereka orang-orang yang suka berbuat durhaka? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin berpuasa, orang-orang yang membayar zakat. Jadi ketika mereka setelah selesai melakukan kebaikan, ketaatan, amal soleh, ada timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amal yang saya lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melakukan kebaikan itu diiringi dengan rasa takut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh sebabnya jangan pernah memastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita iringi semua itu dengan rasa takut dalam diri kita, rasa khawatir dalam diri kita. Kita bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk membangun Ka'bah, yang mana ketika itu Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah yang menjadi pusat ibadah kaum muslimin saat ini. Proyek besar. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam berbangga diri, bertepuk dada karena sudah menyelesaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembangunan Ka'bah? Tidak. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kebaikanku. Seorang nabi tidak mengetahui bahwa kebaikan yang telah dilakukan dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kebaikanku, amal kebaikan kami dari pembangunan Ka'bah ini. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap perintah yang diperintahkan kepada beliau diselesaikan dengan sempurna. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Persaksian dari Allah Subhanahu wa taala
Setiap perintah yang diperintahkan kepada beliau, dia selesaikan dengan sempurna. Tapi doa yang selalu beliau panjatkan dari kebaikan yang telah dilakukan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kebaikan. Maka demikian juga dengan kita, kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, amal soleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, kita berharap, kita berdoa, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semuanya. Dan jangan pernah memastikan bahwa kebaikan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita iringi dengan rasa takut. Contoh yang lain, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, Fudhalah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana sahabat ini sudah dipersaksikan oleh Allah sebagai penduduk surga, padahal dia masih hidup, tapi sudah dipersaksikan bahwa sahabat ini ahlul jannah. Fudhalah ibn Ubaid, karena beliau termasuk orang yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Apa yang beliau katakan? Sungguh saya sangat menyukai satu kebaikan yang saya lakukan, walaupun seberat biji sawi itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Padahal sahabat sudah dipersaksikan sebagai ahli surga, tapi dia tidak yakin dengan amalan yang sudah dia lakukan. Kebaikan yang sudah dia lakukan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara doa yang selalu kita ucapkan, dan itu sunnah dari para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, ketika kita di hari raya, doa yang harus kita ucapkan ketika bertemu dengan saudara kita adalah apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya Allah, terimalah amal kebaikanku dan kebaikanmu. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika bertemu di hari raya. Padahal banyak sahabat yang sudah dijamin masuk surga, yang merupakan generasi terbaik dalam amal ibadah, dalam ketaatan, dalam kesolehan. Tapi doa yang mereka panjatkan di hari raya ketika bertemu dengan saudaranya, taqabbalallahu minna wa minkum, ya Allah terimalah amal kebaikanku dan kebaikanmu. Dan mereka tidak memastikan bahwa amal kebaikan mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berikutnya yang juga patut untuk kita renungi, untuk kita tadabburi di akhir Ramadan ini adalah Surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayat ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail. Ibadah yang berat dilakukan oleh seorang manusia, karena dia merelakan waktu tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak banyak orang yang melakukannya, qiyamul lail. Tapi dalam ayat ini diakhiri dengan, dalam riwayat yang lain 70 kali. Maka kita yang
sebagai umatnya, sebagai hambanya harus lebih banyak lagi untuk beristighfar. Ya kapan saja kita beristighfar sambil berjalan, astagfirullah, astagfirullah, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan sebaik-baik istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Dalam sayyidul istighfar itu doanya cuma satu, faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya itu adalah kita bertawasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Doanya cuma satu, faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan itulah sebaik-baik istighfar yang kita lakukan, yang seharusnya kita semua hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Doa yang sangat agung, istighfar yang sangat agung yang diucapkan lisan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada janji kita kepada Allah, wa wa'dika wa ana abduka wa ana ala ahdika. Janji kita kepada Allah bahwa kita akan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Dan juga ada janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Janji Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Jadi di antara doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita bertawasul. Menjadikan perantara, ya mungkin kita bertawasul dengan amal kebaikan yang kita lakukan, yang mungkin suatu ketika kita pernah melakukan kebaikan dengan penuh ikhlas, kita bertawasul dengannya. Contoh, ketika ada 3 orang terjebak dalam gua, terjebak dalam gua, yang tidak mungkin batu yang besar yang menutup gua itu diangkat, tidak mungkin. Apa yang mereka lakukan? Bertawasul dengan amal kebaikan mereka. Yang satunya bertawasul dengan kebaikan yang dia sudah berbuat baik kepada orang tuanya. Dia bertawasul. Dan itu Allah Subhanahu wa taala bukakan, geserkan batu yang besar itu. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir yang patut kita renungi adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput kita. Sampai kematian datang menjemput kita. Disitulah baru kita berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat, dari membaca Al-Qur'an atau amal soleh yang lainnya sampai kematian mendatangi kita. Jadi tidak mencukupkan ibadah hanya pada bulan Ramadan. Karena manfaat ibadah kita di bulan Ramadan dapat kita rasakan manfaatnya ketika kita melanjutkan kebaikan itu di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang lainnya juga
milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan kita, sepanjang hayat kita, sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kita sesuatu yang yakin, yaitu al-maut, barulah kita berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen yang baik di akhir-akhir Ramadan ini yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakan kedua orang tua kita masing-masing. Jangan pernah melupakan untuk mendoakan kedua orang tua kita masing-masing. Kalau kita tidak pernah ridho, kita dimasukkan ke dalam neraka yang disebabkan karena rasa sayangnya diri kita kepada kita, maka jangan pernah ridho melihat orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka. Jangan pernah ridho sekalipun melihat orang tuanya dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka disebabkan ketidaktahuan mereka tentang agama ini. Yang dibutuhkan oleh orang tua di alam kuburnya saat ini adalah doa dari anaknya. Doa dari anaknya yang dibutuhkan, bukan yang lainnya. Yang sangat mereka butuhkan. Maka di bulan Ramadan ini kita memperbanyak doa kita untuk kedua orang tua kita. Walaupun mungkin kita sudah ditinggalkan mereka sudah lama, tapi jangan pernah melupakan untuk mendoakan mereka. Kama tadinu tudan, bagaimana engkau berbuat, begitulah engkau akan dibalas. Kalau kita memperbanyak doa kita kepada orang tua kita, mungkin nanti kita juga akan didoakan oleh anak-anak kita. Bagaimana kita mau didoakan oleh anak-anak kita kalau kita tidak mau mendoakan orang tua kita? Kama tadinu tudan, bagaimana engkau berbuat, begitulah engkau akan dibalas. Dan kalau orang tua kita masih hidup, orang tua kita tidak menginginkan sebagaimana yang dilakukan sahabat, menggendong ibunya berangkat haji. Kita tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Tidak akan sanggup. Yang bisa kita lakukan hanya mendoakan mereka. Dan salah satu jalan yang mudah untuk masuk ke dalam surga saat ini adalah dengan berbakti pada orang tua. Jalan yang mudah yang Allah bentangkan saat ini dengan berbuat baik pada orang tua. Maka di antara berbuat baik itu dengan mendoakan mereka kalau mereka sudah tiada. Karena berkat perantaraan mereka dengan izin Allah kita ada di dunia ini. Kita ada di dunia ini dengan sebab mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh sahabat Nabi. Sahabat Nabi datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mana sahabat ini datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dari tempat yang jauh. Tempat yang jauh ingin berjihad bersama Nabi. Tempat yang jauh ingin berjihad bersama Nabi karena
pahala yang besar jihad itu. Tapi Nabi SAW bertanya kepadanya, ahayyun walidaika, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka sahabat ini mengatakan, iya na'am, kedua orang tuaku masih hidup. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, irji ilaiha, kembali kamu kepada kedua orang tuamu. Jihadmu adalah dengan berbakti pada orang tua. Disuruh pulang, disuruh berbakti pada orang tua saja, nggak usah berjihad. Disuruh pulang. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan sama. Dan kebanyakan hadis-hadis yang menunjukkan berbakti kepada orang tua itu ditujukan kepada anak laki-laki. Kebanyakan hadis-hadis yang menunjukkan perintah berbakti kepada orang tua itu ditujukan kepada anak laki-laki. Maka kewajiban kita sebagai anak laki-laki. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, datang kepada Rasul sama, ingin berjihad juga. Tapi dikabarkan ketika dia meninggalkan ibunya dalam keadaan menangis. Karena rasa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dan keinginannya tidak bisa ditolak. Walaupun hatinya bersedih, dia menangis. Maka disuruh pulang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'adkhikha kama abqaitaha. Jadikan dia tertawa sebagaimana engkau menjadikan dia menangis. Atau kebalik. Jadikan dia tertawa sebagaimana engkau menjadikan dia menangis. Disuruh pulang. Fa innal jannata tahta qadamaiha. Karena surga Allah Subhanahu wa taala di bawah telapak kakinya. Artinya dengan berbakti kepada ibumu lah engkau akan bisa masuk ke dalam surga. Jalan yang mudah untuk masuk ke dalam surga saat ini adalah dengan berbakti pada orang tua. Di saat orang banyak menelantarkan kedua orang tuanya. Banyak kita baca berita anak membunuh orang tuanya. Hanya sekedar permintaannya yang tidak terlalu besar tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Pintu surga dia tutup sendiri. Pintu untuk masuk ke dalam surga dia tutup sendiri. Pintu untuk masuk ke dalam neraka dia buka lebar-lebar. Na'udzubillah min dzalik. Kama tadinu, dan bagaimana engkau berbuat, begitu juga engkau akan dibalas. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk berbakti kepada orang tua walaupun di Indonesia momen-momennya itu, walaupun kewajiban itu setiap hari, setiap saat. Lebih banyak orang Indonesia kalau merantau dia pulang. Kesempatan yang besar yang kita miliki untuk berbakti pada orang tua. Tahu orang tua kalau kita pulang tidak menginginkan harta, yang beliau inginkan adalah akhlak yang baik yang kita tunjukkan kepada mereka sehingga mereka bahagia, sehingga mereka senang. Membuat mereka senang sudah pahala yang sangat besar. Membuat mereka bahagia, pahala yang sangat besar. Karena perintah berbakti kepada orang tua itu digandengkan, disandingkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Padahal perintah untuk mentauhidkan Allah perintah kewajiban setiap manusia.
untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, inti dari penciptaan manusia. Dan itu disandingkan, digandengkan dengan wabil walidaini ihsana, berbakti pada orang tua. Berarti ibadah berbakti pada orang tua adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat agung, karena disandingkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah dalam segala peribadatan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk beramal soleh, untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keturunan kepada kita, juga ingat kepada orang tuanya, juga berbakti kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, kedua orang tua kita, kaum muslimin secara umum, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.